Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PJBB, yaitu Ariel Muhammad Safa nomor presensi 4, Muhammad Nabil Muzaki nomor presensi 18, Muhammad Noval Amar nomor presensi 19, dan saya sendiri Thaqif Nafadlur Rahman nomor presensi 29. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi teks cerita inspiratif. Pada presentasi teks cerita inspiratif kali ini akan kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, identifikasi teks cerita inspiratif. Yang kedua, struktur teks cerita inspiratif. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Dan yang terakhir, cara menyusun teks cerita inspiratif. Yang pertama, identifikasi. Apa itu teks cerita inspiratif? Oke, sebelum kita tahu apa itu teks cerita inspiratif, kita harus tahu apa itu inspirasi. Inspirasi adalah sebuah kata berkonotasi positif yang kerap membangkitkan manusia untuk menjadi lebih baik. Sedangkan teks cerita inspirasi sendiri merupakan sebuah teks yang berisi tentang kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang bisa menggugah atau menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Apa tujuannya? Yang pertama, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. Ketiga, menggugah semangat orang lain untuk melakukan sebuah tindakan. Dan yang keempat, mengembangkan imajinasi pembaca. Lalu, bagaimana ciri-cirinya? Teks inspirasi memiliki 4 ciri-ciri. 1. Menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seseorang tokoh. 2. Menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya. 3. Menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidupnya. Yang terakhir, menjelaskan tentang tokoh, kisah hidupnya, dan hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalamnya? Ada 2 jenis unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, yang sifatnya membangun karya sastra dari luar. Berikut ini adalah beberapa unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah teks cerita inspirasi. Adapun unsur-unsur cerita inspirasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tema, yaitu ide pokok atau inti cerita. 2. Alur, yaitu jalannya cerita. Dapat berupa alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Dapat berupa tokoh protagonis, antagonis, trigatonis, ataupun figuran. 4. Latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. 5. Sudut pandang, yaitu gaya pengarang dalam cerita. Dapat berupa orang pertama ataupun orang ketiga. 6. Amanat, yaitu pesan yang disampaikan pengarang kepada penjajah. Berikut ini adalah beberapa unsur ekstrinsik dalam teks cerita inspirasi. Adapun unsur-unsur cerita inspirasi adalah sebagai berikut. 1. Bahasa. 2. Latar belakang pengarang. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Yang kedua, struktur. Apa saja struktur yang terdapat pada teks cerita inspiratif? Pertama, orientasi. Orientasi adalah pengantar cerita. Kedua, perumitan masalah. Perumitan masalah adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Keempat, resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah atau konflik yang sedang terjadi. Yang terakhir adalah koda. Koda adalah penyimpulan pesan moral. Kemudian yang ketiga yaitu kebahasaan teks cerita inspiratif. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks cerita inspiratif? Yang pertama, menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majmuk.
Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang satu hal. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, dan lain-lain. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat. Dinamakan kalimat apabila memenuhi unsur subjek dan predikat sebagai unsur wajib dan dapat ditambah dengan objek dan keterangan sebagai unsur mana suka. Kalimat yang terdiri dari SP atau SPO, SPK atau SPOK dinamakan satu pola. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih pola kalimat. Dengan kata lain, kalimat majemuk terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Yang kedua, menggunakan kata benda, kata keterangan, kata ganti, dan kata sifat. Kata benda atau nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala hal yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera. Misalnya, meja, buku, pena, dan sebagainya. Serta kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran. Misalnya, cinta, ide, ilmu, dan sebagainya. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Contohnya yaitu sangat, amat, tidak, dan sebagainya. Kata sifat atau adjektiva yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Dalam kalimat, kata sifat biasa dipakai untuk menerangkan kondisi subjek atau objek kalimat tersebut. Ciri-ciri kata sifat itu yang pertama, dapat ditambahkan pada kata benda. Contohnya, sepatu baru dan air jernih. Yang kedua, dapat diberi kata ingkar tidak. Contohnya, tidak mudah atau tidak murah. Yang ketiga, dapat ditambahkan kata pembanding. Contohnya, lebih kecil dan kurang besar. Yang keempat, dapat ditambahkan kata penguat. Contohnya, sangat besar dan sangat kecil sekali. Yang kelima, dapat diberi awalan ter atau yang artinya paling. Contohnya, terbaik dan termewah. Dan yang terakhir, dapat mengalami perulangan dengan menggunakan awalan se-nya. Contohnya, sebaik-baiknya. Kata ganti dibedakan menjadi dua, yaitu kata ganti tunggal. Contohnya, aku, saya, dia, kamu, anda, dan sebagainya. Dan kata ganti jamak yaitu kita, kami, kalian, mereka, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menandakan hubungan waktu. Contohnya lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung. Contohnya, si jago merah membakar habis ruko di pasar itu. Si jago merah pada kalimat tersebut memiliki arti api. Yang terakhir, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Objek yang mengikuti bisa kata benda, frasa, atau kata ganti. Kata kerja transitif dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, seekor kucing sedang memakan ikan. Dapat diubah menjadi bentuk pasif, yaitu ikan sedang dimakan oleh seekor kucing. Kemudian kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Tidak seperti kata kerja transitif, kata kerja intransitif tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, ibu sedang sakit, aku selalu berdoa, adik melamun sepanjang malam. Yang terakhir, bagaimana cara menyusun teks cerita inspiratif? Langkah yang dilakukan dalam melakukan penulisan cerita inspiratif adalah tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga,
Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam, susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh, memperlihatkan kaidah kebahasaan dalam membuat teks cerita inspiratif. Contoh teks cerita inspiratif yaitu sebagai berikut. Orientasi terdapat pada paragraf pertama, berisi pengantar cerita atau pengenalan. Di sini pengarang mengenalkan Cynthia kepada pembaca. Kedua, kerumitan peristiwa terdapat pada paragraf kedua yang berisi penyebab terjadinya konflik yang dialami Cynthia. Ketiga, komplikasi. Komplikasi terdapat pada paragraf ketiga yang berisi konflik yang dialami Cynthia. Keempat, resolusi. Resolusi terdapat pada paragraf keempat yang berisi penyelesaian masalah yang dialami Cynthia. Kelima adalah koda. Koda terdapat pada paragraf terakhir yang berisi simpulan pesan moral dari cerita yang dialami Cynthia. Selesailah pembahasan kami kelompok B.J. Habibie pada presentasi teks cerita inspiratif kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.